Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Nah, seperti biasa, untuk memudahkan kita memahami ini, kita bagi ketiga bagian, yaitu definisi beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, cakupan beriman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, buah daripada kita beriman kepada Rasulullah. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa dan siapa yang disebut dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi dan Rasul itu adalah seseorang manusia, laki-laki, tidak ada nabi dan tidak ada nabi perempuan. Jadi seorang manusia laki-laki yang diutus oleh Allah, menerima wahyu dari Allah untuk menyampaikan syariat kepada para umat manusia. Jadi bisa dibilang bahwa Nabi dan Rasul ini penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dan kita manusia. Nah, untuk itu kita masuk bagian pertama, yaitu apa definisi daripada beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah adalah meyakini dan mengakui Rasul, Nabi dan Rasul baik secara rinci maupun secara global. Kemudian kita meyakini bahwa mereka adalah manusia mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat. Kemudian kita meyakini bahwa segala apa yang diucapkannya, segala apa yang diperbuatnya itu sudah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berdusta, mereka tidak pernah menyeleweng akan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, kita meyakini dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai Nabi yang patut kita ikuti dan contohi. Nah, kita ulas satu persatu, ibu bapak sekalian. Yang pertama, kita yakini bahwasanya Rasul Allah baik secara rinci maupun secara global. Apa maksudnya secara rinci? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang hafal? 25 Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi jumlah Nabi dan Rasul apakah cuma 25? Tidak. Dalam sebuah riwayat lain banyak Nabi dan Rasul itu. Nah, inilah yang kita yakini, bahwa kita yakini yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, dan kita yakini yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dan kita tidak bisa ngarang bahwa Nabi yang lain itu namanya ini tidak. Wallahu a'lam. Ini Allah yang tahu. Nah, kemudian kita yakini bahwa mereka ini adalah manusia mulia dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran bahwa mereka adalah utusan Allah. Kalau tidak salah, Quran surah
Al-Jin ayat 28. Nah, mereka semua adalah untuk manusia, tapi bedanya bukan kita manusia juga, tapi kita manusia biasa. Mereka adalah manusia pilihan, manusia mulia yang wajib kita muliakan. Jadi kalau hierarkinya itu bahwasanya kita ini manusia. Nah, Allah angkat disebut dengan nabi dan rasul. Nah, dari nabi dan rasul itu lagi ada 5 orang ulul azmi yang memiliki sikap dan akhlak yang sangat luar biasa. Yang kita ketahui mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 5 itu yang paling pemimpinnya para nabi, Sayyidul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hierarkinya begitu. Manusia, kemudian ada nabi dan rasul, kemudian ada ulul azmi yang 5 orang rasul, baru 1 orang pemimpin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakini bahwa mereka menjalankan tugasnya semua dengan baik. Mereka tidak berdusta. Disebutkan jelas dalam Quran surah Jin ayat 28 bahwa mereka telah menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika mengutus nabi itu, mengutus rasul itu, melihat pada saat itu yang paling baik, orangnya yang paling baik hatinya, itulah dipilih untuk menjadi rasul. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW kala itu sudah menjadi manusia yang paling mulia, toh juga masih dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cakupan yang keempat, kita yakini dan kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, nabi penyempurna, nabi kita sampai akhir zaman kelak. Nabi kita ini Muhammad SAW itulah di yaumil akhir nanti, ketika tidak ada lagi syafaat yang bisa menyelamatkan. Kita pergi ke Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa. Kita pergi ke Nabi Nuh, Rasul Nuh tidak bisa. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Karena memang beliaulah yang menjadi teladan, contoh bagi kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menjadi rahmat semesta alam. Inilah biasa kita bacakan, selalu kita kirimkan sholawat, kita bacakan doa. Biasa selesai azan kita bacakan doa, Allahumma rabba hazi dawati tahummah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wassarata wad darajatal aliyah rafi'ah wa ba'atsul mahkamah tempat terpuji. Bagaimana hanya beliau Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir kelak. Itulah kita selalu contohi beliau, teladani beliau, kita kirimkan sholawat. Semoga bisa nanti insyaallah di yaumil akhir bisa mendatangkan syafaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, jadi kita beriman kepada Rasul Allah, yaitu kita yakini secara rinci dan global. Kemudian kita yakini bahwa mereka makhluk manusia mulia yang wajib kita muliakan.
mereka utusan Allah, kemudian kita yakini bahwa mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan keinginan Allah, dan kita yakini, kita ikuti, teladani Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, terus apa buah daripada kita beriman pada Rasul-Rasul Allah ini? Buahnya banyak, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu, kita sebut 3. Yang pertama, kembali lagi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa para nabi dan rasul ini luar biasa. Jasa Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Bahkan ulama kita mengatakan, sebagian ulama kita mengatakan, jasanya Nabi dan Rasul itu lebih besar daripada orang tua kita sendiri. Kita bayangkan, sebelum Nabi kita Muhammad diutus, bagaimana gelapnya zaman itu, gelapnya masa itu. Orang menyembah berhala, menyembah patung, bahkan menyembah tepung. Tepung disembah. Dia buat tepung, lalu ketika dia lapar, Tuhannya dimakan, tepung itu dimakan. Maaf Tuhan, saya lapar, giliran saya makan. Sekejam-kejamnya manusia sekarang tidak ada yang makan Tuhannya. Dulu, na'udzubillah, sampai Tuhannya pun dimakan. Betul-betul jahiliyah. Itulah zaman jahiliyah. Dengan datangnya diutusnya Rasul ini diubah. Kita menjadi manusia yang berketuhanan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur, berterima kasih Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Nah, kemudian buahnya bahwasanya begitu maha bijaksananya Allah, setiap zaman diutus Nabi dan Rasul sesuai dengan kondisi zaman tersebut. Dan yang terakhir, bahwasanya kita harus atau wajib mencintai Nabi dan Rasul ini. Kita cintai. Ada istilah anahwi buka fillah, cinta berdasarkan karena Allah. Kita kalau biasa, mohon maaf, biasa kita kalau sama artis, sama pemain sepak bola, cintanya luar biasa, sampai begadang menonton. Bahkan kalau ada konser, sampai pergi nonton konser, rebutan, desak-desakan, sampai buang uangnya, kasih keluar uangnya. Demi apa? Demi lihat artis. Histeris ketika artisnya dilihat, menangis, senang, gembira, ketawa apa segala macam. Pernahkah kita begitu kepada Nabi kita Muhammad SAW? Pernahkah kita merindukan, menangis akan kerinduan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Padahal artis itu siapa sih dia? Tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang berhubungan dengan kita nanti di akhirat itu hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seberapa jauh cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan main-main dengan cinta. Cinta itu sebetulnya cinta itu kita berikan kepada orang sesuai dengan ketaatannya orang kepada Allah. Kalau orang itu taat kepada Allah, disitulah baru kita mencintai orang tersebut. Semakin taat kepada Allah, semakin cinta kita kepada orang itu. Semakin tipis ketaatannya kepada Allah, tipis pula lah kecintaan kita kepadanya. Inilah disebut cinta karena Allah. Nah, olehnya itu, mari dengan tausiah singkat ini beriman kepada kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita makin tambah sayang, tambah cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga bermanfaat ibu bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.